5, 4, 3, 2, 1, open your mind, kembali lagi di Studio Mayer. Nah guys, teman-teman semua, ini kan lagi masih hangat ya kan, masalah FPI dan kasus penembakan 6 laskarnya. Nah sekarang kita mau bahas itu, tapi saya nggak sendirian di sini, saya akan ditemani oleh abang saya. Nah ini dia, Bang Arif. Woi, selamat sore Bang. Selamat sore. Amit kiri ya. Oke. Oke, mantap Bang Arif. Ya. Ini kan mungkin dari teman-teman ada yang belum kenal jenengan. Oke, Ya kan, mungkin oke. bisa diceritakan sedikit tentang profil jenengan, Bang. Ya, saya Abdul Arif, warga Wonosobo, pernah jadi wartawan, pernah jadi anggota legislatif 2 periode 2004-2014. Sekarang jadi petani dan peternak, pemilik sebuah percetakan dan warung sate kelinci. Wih, mantap, bisnis sate kelinci, Bang ya. Sama kelincinya juga. Iya dong. Kelinci impor, ekspor. Ya, kelinci New Zealand Wih, white. Ya. keren. Nah, kapan-kapan kita bahas itu, Bang ya. Oke. Tapi sekarang kita kayak tadi intronya kan kita mau bahas FPI nih, Boleh, Bang boleh. Arif. Nah, sebenarnya gini, Bang Arif kenal nggak sama FPI? Kalau saya kan cuma sekedar tahu, belum kenal, ya Ya, kan, dari organisasi ini berdirinya kapan, ideologinya gimana itu. Abang kenal? Ya, kalau kenal banget sih enggak. Ya. Tapi aku cukup mengikuti perkembangannya. mengikuti. Nah, Ya, gimana, mulai Bang, dari menurut Bang Arif? kelahiran sampai hari ini. Ya, FPI ini awalnya kan bikinan tentara ya, PAM Swakarsa. Jadi Swakarsa. pada tahun 98 pas Nggih, saya nggih. masih mahasiswa Nggih. dulu, kita berjuang nurunin Soeharto. Nggih. Nah, setelah Soeharto turun kan dia nunjuk Habibie untuk jadi presiden. Nggih. Nah, disitulah kemudian kebutuhan tentara untuk menghadapi mahasiswa di lapangan. Nggih, nggih. Karena kalau mereka harus berhadapan secara langsung, itu akan ada resiko yang harus mereka tanggung. Sehingga mereka menggunakan milisi, membentuk milisi, namanya ya. Laskar Jihad. Laskar Waktu Jihad. itu PAM Swakarsa, mohon Pam maaf, Swakarsa. PAM Swakarsa. Oh, nggih. Itu dibentuk oleh Jenderal Wiranto dan Oh, teman-temannya. nggih. Lah, PAM Swakarsa ini mereka yang berhadapan dengan mahasiswa di lapangan pada saat Habibie naik. Nggih. Nah, lambat laun mereka bermetamorfosa menjadi FPI sampai hari Berarti FPI itu berakar dari Pam Swakarsa, Bang. ini. Ya, PAM Swakarsa. Yang diciptakan Jenderal Wiranto dan Wiranto. teman-teman ya militer yang menciptakan mereka. Nggih. Nah, gini, Bang. Ini kan lagi rame ya kan, saya buka sosial media lah, mau di IG, mau di Facebook, mau di YouTube, itu kan rame banget masalah FPI ini. Ya. Nah, sepak terjangnya seperti apa sih FPI ini? Ideologinya juga gimana itu, Bang? Ya, kita sudah mengamati ini sebagai sebuah entitas ya. Iya. FPI tidak statis, juga sudah mengalami perubahan-perubahan. Dan dari semula mereka organisasi kecil Iya. dan sekarang berkembang menjadi cukup besar yang sebagaimana kita lihat di media ya. Nggih. Ini juga bukan proses yang singkat, tetapi proses yang panjang. Situasi Dari sosial 98, Bang ya? Ya, 98. Sosial politik mempengaruhi keberadaan mereka naik turun Nggih. dan kebetulan iklim politik hari ini cukup subur untuk bisa mengatrol popularitas, kemudian atensi orang terhadap mereka karena selalu diekspos oleh media massa. Nggih. Nah, ini Bang, ini kan kalau orang non FPI lihat, FPI itu kan termasuk organisasi Islam ya, yang cenderung ekstremisme. Nah, itu kira-kira ada arah ke mengancam kedaulatan negara nggak, Bang? Menurut Ya, Abang harus nih? tak jelaskan dulu posisiku ya Oh, terhadap nggih. FPI ya. Oke, Bang. Jadi aku bukan simpatisan FPI, Nggih, bukan tidak seideologi dengan FPI, Nggih. tidak memandang realitas seperti yang dipandang oleh FPI. Nggih. Tapi aku melihat FPI sama-sama sebagai warga bangsa. Nggih. Ya, aku penganut Islam yang inklusif, moderat, toleran. Nggih. Kemudian kita mencita-citakan bagaimana demokrasi bisa tumbuh dan yang baik. Nah, Nggih. demokrasi itu kan mensyaratkan inklusivisme. Jadi Nggih, kita harus berdiri setara di Nggih. Republik ini, nggak lihat latar belakang agama, suku, Iya. kemudian bahasa, entitas dan lain-lain. Ada unsur Tidak hak asasi, Bang, ya? ada warga negara kelas 1. Nggih. Saya Muslim, tetapi saya tidak setuju kalau Islam diistimewakan. Nggih. Kalau mau diistimewakan karena prestasinya, karena karyanya, bukan karena identitasnya. Iya, bener, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha punya hak yang sama hidup di Indonesia. Mengapa? Karena konstitusi kita begitu. Iya. Nah, ini yang membedakan saya dengan FPI. Ini kan kemarin sempat
yang masih hangat nih ya kan, ada kasus 6 laskar FPI yang ditembak mati oleh anggota, ya kan. Nah itu kan ada beberapa rekonstruksi yang udah sempat muncul ke publik nih. Ya. Ada yang belum juga kan, ada dari kepolisian, terus dari pihak HAM ya kan, ada dari. Nah, abang sendiri itu cenderung percaya yang mana bang? Ya, begini, saya percaya yang mana itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita menghindari perilaku kekerasan, baik itu oleh aparat maupun oleh rakyat. Ya. Tetapi kalau kekerasan itu memang mendapatkan pembenaran, istilahnya merupakan tindakan yang harus diambil karena alasan tertentu, nah itu hak polisi dan memang ada SOP-nya kan. Ada Tetapi apakah betul seperti itu? Karena setahu saya hari ini kan pada saat dikuntit itu kan status Habib Rizik itu kan bukan buron. Dia itu kan buron, bukan tapi kan buron, ada panggilan ya. Ya, bukan, tapi dia bukan buron. Dia masih warga negara yang bebas, ya, tidak ditahan. Kemudian dia juga tidak bukan teroris, bukan orang yang dicari oleh negara karena dianggap membahayakan keselamatan negara. Nah, apakah kemudian layak dikuntit seperti itu? Apakah betul rekonstruksinya sebagaimana yang digambarkan oleh polisi? Kita kan tidak tahu. Karena apa? Karena ini kan ada banyak versi. Versinya polisi begitu. Versi polisi ya apa yang dilakukan polisi itu adalah tindakan tegas dan terukur. Artinya polisi ingin mengatakan ini sudah sesuai SOP, sudah sesuai aturan. Tapi sisi lain ada versi lain, yakni dari FPI yang mengatakan mereka ini diserang, mereka tidak bersenjata, mereka tidak ada pernah 6 orang, yang 2 itu tewas di tempat, yang 4 itu di mobil, sudah ditahan tapi masih meninggal. Nah ini versinya FPI ini ada kekerasan yang di luar hukum, ada pelanggaran HAM. Nah ini ada 2 versi. Nah sisi lain Komnas HAM sebagai pihak yang memang ditugasi oleh negara, komisi yang membidangi tentang hak asasi manusia, hari ini sedang melakukan penyelidikan dan dia menargetkan 30 hari akan mengumumkan hasil penyelidikannya itu. Ya, sekarang kita lihat dulu. Saya tidak akan berpihak kepada polisi, kepada FPI atau kepada Komnas HAM. Saya lebih ingin menunggu. Tetapi yang terpenting bukan di situ. Yang terpenting bagaimana hukum ini ditegakkan, ya. Bagaimana warga negara ini mendapatkan perlindungan yang sama, perlakuan yang sama di depan hukum. HAM ya. Saya tidak sepakat dengan FPI dalam arti ideologinya beda. Tetapi saya tidak berhak untuk memperlakukan FPI tidak adil. Ini kalau kacamata HAM Bang ya. Iya, seberbeda-berbedanya FPI dengan kita, seberbeda-bedanya FPI dengan negara, dia juga warga negara yang harus dilindungi hak asasinya. Nah ini Bang, kalau misal yang dikatakan, yang disampaikan polisi ke publik itu memang benar seperti itu, layak nggak ditembak mati? Saya nggak akan masuk ke sana. Tapi intinya saya menyayangkan ada penembakan itu. Saya berharap polisi tidak keliru di sini. Saya berharap apa yang dilakukan polisi itu tidak menyimpang dari SOP. Mengapa? Karena pada saat polisi membuat kekeliruan, membuat blunder, maka FPI akan diuntungkan. FPI akan mencitrakan sebagai korban, akan tambah populer, akan dikenal mendapat simpati baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, belum aja katanya sudah didatangi perwakilan negara sahabat kan. Nah, ini mungkin konteksnya adalah hak asasi manusia. Iya, konteks hak asasi manusia. Janganlah niatnya mau membatasi FPI atau tidak sepakat dengan ideologi FPI, tetapi justru tindakannya menambah populer FPI. Menurut Abang gimana? Sikap yang sebaiknya gimana gitu Bang? Ya soal FPI ini baik atau jelek itu nggak usah didiskusikan. Menurut kita nggak baik, menurut mereka baik kan. Menurut mereka. Tapi kalau menurut kita kan dari awal kelahirannya aja kan sudah aneh. Itu kan organisasi jadi-jadian yang dibentuk oleh tentara untuk kepentingan politik, ya kan? Saya tidak ingin memperdebatkan ini organisasi yang baik atau tidak. Tetapi setidak baik-baiknya organisasi,
brengsek-brengseknya organisasi. Yes, brengsek ya, Bang. Dia hidup di Indonesia Nggih. yang hak-haknya juga dilindungi oleh undang-undang. Nggih, Tidak bisa karena kita beda ideologi, lalu mereka kita diskriminasi, ya, kita cari-cari kesalahannya, Nggih. kita buru-buru, kemudian kita tindas, nggak bisa. Ya, Di bukan- negara bukan demokrasi, penindasan lah. Nggih. saya banyak menulis tentang FPI, ketidaksetujuan saya, terutama pada saat kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Nggih. Saya melihat apa yang mereka lakukan ke Ahok itu sangat tidak adil. Mereka Nggih, menggunakan iya. agama untuk Terlalu kepentingan over politik, tuh, iya, bener, dan Bang. itu berbahaya untuk persatuan Indonesia. Nggih. Artinya di negara, kalau kita sudah sepakat Pancasila, sudah sepakat demokrasi, kita nggak boleh mempersoalkan orang karena latar belakangnya, karena identitasnya nggak boleh. Nggih. Karena pada saat kita mempersoalkan itu akan melukai Nggih. perasaan saudara-saudara kita, seolah-olah mereka yang bukan Muslim, mereka yang bukan Jawa, mereka yang bukan asli atau apa, mereka yang nenek moyangnya tidak dari Indonesia, seolah-olah mereka warga negara kelas 2. Jadi saya melihat ini seperti gini, FPI hari ini jadi komoditas. Nggih. Jadi dinaikkan, kemudian ada elit tertentu yang bertransaksi kan. Di balik layar. Lihat siapa yang sudah diturunkan gara-gara FPI, berapa jenderal yang diturunkan, lalu berapa pula yang dinaikkan. Lalu siapa yang mendapat panggung gara-gara FPI? Siapa yang tenggelam terhadap FPI? Saya mencurigai secara politik karena disiplin saya ilmu politik. Ini adalah ada pemain balik layar yang menggunakan FPI ini untuk kepentingan politik. Dia melalui FPI mengorbitkan nama-nama, melalui FPI menenggelamkan nama-nama. Nah, ini transaksi begitu kita sebagai rakyat sipil harus cerdas. Jangan mau antar kita diadu domba. Dengan rasa hormat saya kepada semua yang Habaib. bersimpati kepada Habib Rizik, ya, saya penyuka Habaib, ya. Saya hormat dengan Habaib. Tapi meskipun menurut kita berbeda dengan Habib Rizik, dia warga negara kita dan dia tidak makan dari pajak yang kita bayar. Habib Rizik bukan pejabat negara yang hidup dari pajak yang kita bayar. Sehingga dia mau mengekspresikan apapun sepanjang itu tidak melanggar konstitusi, silahkan. Yang patut kita cermati adalah mereka yang hidup dari pajak yang kita bayar. Apakah itu aparat, apakah itu pejabat, mereka yang harus kita kontrol, bukan Habib Rizik. Nah, pandangan Bang Arif nih ya terhadap kemarin nih aksi 18/12. Gimana, Bang? Ya biasa aksi, saya juga dulu suka aksi ya. Iya. Yang itu kan di demokrasi, di negara demokrasi hak setiap orang untuk aksi. Tidak boleh lalu kita karena ini sepaham dengan kita, seideologi dengan kita, aksinya kita puji-puji. Tapi ini ada yang ideologinya beda dengan kita, aksi nanti kita caci maki, nggak boleh. Ya aksi ya bebas. Tapi kalau mereka melanggar hukum ya ditegakkan. Apakah itu seideologi dengan kita atau tidak? Kalau melanggar hukum ya ditegakkan, membuat kerusuhan, keonaran ya ditangkap. Teman atau lawan kalau memang melanggar kaidah hukum ya silahkan ditangkap. Terus gini Bang, harusnya sikap FPI terhadap kultur masyarakat Indonesia ini gimana Bang? Saya nggak mau dikte mereka, ya silahkan definisikan sendiri yang terbaik menurut mereka. Cuma kita hanya bisa berharap di Indonesia ini kan FPI ini organisasi Islam. Kita ini kan Muslim. Nah, kita ingin wajah Islam itu yang mewakili mayoritas. Mereka ini kan eksklusif, keras, kemudian tidak ramah kepada yang berbeda. Punya ideologi yang tidak selalu sejalan dengan ideologi negara misalkan. Itu tapi karena sering di-upload diunggah di media sosial, mendapat perhatian, mendapat expose, seolah-olah Islam tuh begitu gitu loh. Front pembela Islam. Nah, itu seolah-olah Islam tuh ya wajah mereka yang sangar begitu. Padahal setahu kita wajah Islam di Indonesia itu kan diwakili mereka yang mayoritas. Prihatinnya yang mayoritas itu jarang mendapat expose. Yang ramah, yang toleran, yang mencintai, yang menerima perbedaan, ya, tidak membeda-bedakan orang karena latar belakang dan status sosial. Kemudian juga tidak gampang menjudge orang, tidak gampang menghakimi orang. Wajah Islam yang begini ini harusnya yang banyak diekspos sehingga luar negeri atau orang di luar Islam semakin simpatik kepada Islam, tidak takut kepada Islam. Islamophobia itu menjadi berkurang.
Respect kepada kita tuh berkurang. Hendaklah saya inginnya mimpi saya sebagai muslim dan orang yang bangga dengan keislaman kita pengen tuh dunia muslim itu diwarnai prestasi. Ada ilmuwan dari muslim, kita bisa menemukan A, menemukan B, kemudian punya prestasi di tingkat internasional. Bukan ini kekerasan, menghujat sini, menghujat sana, anti ini, anti sana. Orang lain sudah sampai ke bulan, kita masih gontok-gontokan gara-gara misalkan berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda ideologi. Ya, Bang. Kan gini karena keterbatasan waktu nih, Bang ya. Nah, gini sebenarnya saya masih pengen bahas satu tema lagi nih sama Abang nih. Tentang kemarin kan sempat viral juga ada sumpah Haikal Hasan tuh. Nah, saya pengen bahas itu sama Abang nih. Tapi gak sekarang, Bang. Di part 2 ya. Tadi pendapatnya Abang semuanya kita tampung, Bang ya. Dan boleh kita share. Boleh. Ya. Makasih, Bang ya. Nah, stay here Studio Maer.